Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ukin kinerja, perkenalkan nama saya Ain Ismail. Saya adalah guru mapel PAI dari SMPA Sidya Desa Terjaya, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab S4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 27 November 2025 di kelas 9 dengan tema Iman kepada Qadha dan Qadar. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Kenapa? Sakit. Semoga adik cepat sembuh ya. Kita doakan sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, baik kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Doa dimulai. Baik, telah selesai. Semoga kegiatan belajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri semuanya.
kehadirannya. Saja tadi yang hadir, yang hadir. Abi hadir. Ali hadir. Ruli hadir. Jakwa hadir. Alia hadir. Naila hadir. Azwa hadir. Hadir. Ya, alhamdulillah. Berarti tadi yang nggak hadir siapa? Hadir ya. Sakit, semoga cepat sembuh. Untuk kegiatan hari ini agar lebih semangat, Bapak akan mengajak kalian untuk sedikit tepuk tangan semangat. Masih ingat ya? Mari saja kita mulai. Tepuk semangat. Saya semangat. Kamu semangat. Kita semangat. Semangat. Ya. Baik, anak-anak. Kalian sudah siap hari ini untuk melaksanakan belajar? Ya. Sebelumnya, Bapak akan bertanya ya kepada kalian, pernahkah kalian mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana? Pernah ya? Pasti semua pernah. Pernah mengalaminya. Contoh kita mau ke pasar atau kemana tapi tidak jadi. Nah, berarti itu tidak sesuai rencana. Coba Bapak bertanya, Jahwa, pernahkah mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana? Apa? Coba. Ya, batas. Jawab yang keras. Oh ya. Baik. Tadinya mau berangkat ke sekolah naik sepeda listrik. Ternyata ketika dilihat bannya bocor. Akhirnya tidak jadi berangkat naik sepeda. Ya, itu betul. Berarti tidak sesuai dengan rencananya. Yang siswa pernah mengalami ya seperti apa? Ya. Oh ya. Rencananya mau berangkat mancing ya. Ternyata malah hujan. Itu emang rencana kita mau mancingnya ternyata hujan, berarti rencana kita tidak sesuai ya. Nah, itu salah satu contoh takdir Allah. Takdir rencana kita mau berangkat, tapi Allah mentakdirkan tidak jadi. Itu paling bagus contohnya. Baik. Selanjutnya anak, coba kita ulas pelajaran tentang bab qada dan qadar takdir Allah di halaman 185. Ya, nah, halaman 158. Di situ nanti kita akan mempelajari buah daripada beriman kepada qada dan qadar. Tapi sebelumnya Bapak akan bertanya dulu pada materi yang sebelum bab ini, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, dan doa. Masih ingatkah? Masih ya? Coba, Alia, pengertian ikhtiar itu apa? Yang keras, berusaha sekuat mungkin, berusaha. Apa itu artinya? Pengertian apa? Ikhtiar, berusaha. Apa yang kita inginkan
apa yang kita hendaki harus kita usahakan, ikhtiar, berusaha ya, sekuat mungkin. Itu namanya ikhtiar. Kemudian masih di sekitar materi yang kemarin, Abi, apa pengertian tawakal? Ya, betul. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan hasil ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita semua sudah paham, kita lanjutkan pada materi yaitu tentang beriman kepada qada dan qadar. Dan sebelumnya Bapak minta bacakan dulu di halaman 159. Dari sini ya. Ya. Sama itu juga. Dari sini ke sini. Ya. Berapa? Dari sini ke sini. Ini dari sini ya. Silakan baca dulu materinya. Sudah selesai? Baik. Jadi apa yang dimaksud qada dan apa yang dimaksud dengan qadar? Jadi qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali. Ya. Zaman azali adalah zaman ketika Allah belum menciptakan sesuatu. Belum terciptanya alam dunia, belum terciptanya makhluk apapun belum Allah ciptakan. Nah, itu di zaman azali. Nah, di situ Allah tuliskan takdir-takdir makhluk. Yang pertama yang takdir dan kedua yang daripada gula dalam manis. Kemudian ini bisa kita usahakan. Maka harus apa? Harus berikhtiar. Kalau tidak berusaha, nah, tidak sukses menjadi sukses itu satu contoh. Kalau ada siswa yang ingin menjadi juara, maka harus berusaha belajar sekuat mungkin. Maka jika juara kelas, maka artinya biasa saja menjadi kemudian menjadi juara kelas itu disebut takdir. Sampai sini paham? Baik, paham, kita lanjut.
contoh baik atau menemukan sebuah video dua album yang lapar itu yang kelaparan bisa dari malas dan tidak cukup lagi untuk menahan kelaparannya sehingga ia memiliki niat ya aku juga tidak pernah mengapa namun di mana lagi cukupnya uang kalau kita menuju bagaimana kita mendapatkan makanan bagaimana kita mencuri saja mencuri itu perbuatan yang baik Allah tidak suka perbuatan itu cuma beberapa makanan saja udah kalau kamu mau ikut biasa ya Zahwa tertegun dan menatap kepergian Farhan. Dan Zahwa akan tetap melanjutkan pekerjaannya mencari bekal untuk membeli makanan untuk dirinya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba terdengar suara gegaran dari dalam toko. Sontak Zahwa menuju ke sumber suara. Walaupun terkejut dan mendengar kepergian Farhan, ia tidak menyangka bahwa temannya dibawa ke kantor polisi. Zahwa hanya terdiam dan cemas memikirkan keadaan Farhan. Namun ini adalah hukuman untuk Farhan karena dia telah mencuri. Setelah beberapa lama Zahwa terdiam, tiba-tiba datanglah seorang wanita berpakaian yang menghampiri Zahwa. Dek, maka ada apa ya? Aku baru begini. Tapi ini kok bertanya kok apa? Gak apa-apa. Silakan duduk. Kenalin, nama aku Ariana. Mau kenal? Aku nama Zahwa. Kenal juga ya kak? Tujuan aku kesini karena ada eksekusi dan aku mau ikut ke kamu. Oh alhamdulillah, makasih banyak ya kak. Kebetulan aku hari ini sudah makan. Ya ampun, udah rebusan sama ya Zahwa. Diterima ya. Ya, terima kasih banyak ya kak. Ya udah aku pamit dulu ya Zahwa. Ya, makasih. Ya Allah, terima kasih atas rezekimu. Hamba yakin karena hamba tidak mengikuti Farhan berbuat jahat, sehingga kau memberi rezeki yang berlimpah kepada hamba. Terima kasih ya Allah. Baik anak-anak, pada tayangan tadi ada salah satu contoh yang takbir qadha dan qadar, yang hanya takbir mu'allaq ya. Apa yang bisa kalian jelaskan atau kalian tangkap daripada video tadi? Coba satu Laila. Ya. Bagaimana kita dapat menyikapinya perjalanan kedua hari karena memberikan Ya. Betul sekali. Qadha adalah skenario Allah untuk menuju qadar. Maka tadi pada video tadi menunjukkan bahwasanya Farhan itu telah mengambil jalan pintas untuk mencari sesuatu hal
apabila ia berusaha tidak sampai mencuri, dalam arti membelokkan takdir yang jelek menjadi yang baik, tidak mencuri, sebenarnya bisa. Nah, itu salah satu contoh takdir mualaf. Masih bisa yang halal tidak harus mencuri. Nah, itu salah satu contoh takdir mualaf. Paham daripada video tadi? Semuanya paham? Paham ya? Baik, kalau begitu Bapak akan bertanya tentang seorang siswa yang tidak lulus atau tidak naik kelas. Bagaimana seharusnya sikap kita kalau kita ya tidak naik kelas? Bagaimana sikapnya? Seharusnya bagaimana, seperti apa? Coba kalian diskusikan ya. Nah, ini kedua, ini ketiga. Silakan. Kaitkan pada materi yang tadi ya, yang sudah dijelaskan tentang takdir Allah dan usaha kita. Usaha Allah berkehendak lain. Nah, harus dikaitkan sama situ. Ada yang sudah? Ya, kelompok pertama ya saya. Nah, bagaimana sikap kita kalau umpamanya kita belum naik kelas, tidak lulus, ya harus apa? Ya, berarti harus menerima takdir Allah. Berarti kita sudah berusaha ya, tetapi usaha kita belum membuahkan hasil. Itu takdir Allah. Sedangkan apa tadi, usaha kita adalah ikhtiar kita, tetapi ternyata takdir Allah belum sama, tidak sama dengan usaha kita. Ini kelompok ini tepuk tangan dulu. Kelompok yang kedua, ya sama. Berarti harus berlapang dada menerima apa yang telah ditakdirkan Allah. Betul sekali. Berarti itu adalah meskipun kita berusaha, tapi ternyata takdir Allah lain. Betul. Tepuk tangan. Baik anak-anak. Terus selanjutnya coba kalian diskusikan, rangkumkan materi yang tadi yang telah Bapak sampaikan dari awal sampai akhir. Nanti presentasikan di depan. Kelompoknya masih yang tadi ya. Ya. Nah, sini ya. Ya. Nah, ini ke sini. Ya. Silakan. Nanti hasilnya kalian sampaikan di depan. Presentasikan. Sudah semua? Ya.
kelompok yang pertama dulu. Kelompok yang kedua. Oh iya, silakan. Kelompok yang kedua aja. Coba maju ke depan. Ya. Mana yang keras ya? Biar teman-temannya bisa mendengar. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Sudah belum? Sudah? Ya. Silakan dulu balik. Tepuk tangan semuanya. Jadi tadi dari kelompok dua menjawab qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di zaman apa? Azali ya. Dan qadar adalah penentuan atau apa? Ada lagi? Qadar adalah pembuktian Allah SWT di alam dunia. Nah itu betul sekali. Dan kemudian kelompok coba yang siswa lah, siswa. Iya, Ruli sama Ali. Perwakilannya orang dua ya. Ali, masuk sini. Bacakan ya. Hasilnya mana tadi? Oh ini. Ya. Silakan. Silakan. Ada tambahan belum? Ada. Oh ya. Tambahan ya. Oh ya, silakan. Tepuk tangan dulu. Semuanya. Sama, berarti tadi qada adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala di zaman azali dan qadar adalah pembuktian Allah dalam nyata ya dalamnya. Ada tambahan tadi katanya kalau takdir. Takdir itu ada mu'alaq, ada mubrom. Betul sekali. Mubrom takdir yang tidak bisa diubah, sedangkan mu'alaq takdir yang bisa diubah atau bisa diusahakan. Baik, anak-anak sudah selesai semua ya presentasi. Kalau begitu Bapak akan menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Di antaranya yang dimaksud takdir adalah gabungan daripada qada dan qadar. Sedangkan qada tadi adalah ketentuan Allah di zaman azali. Zaman azali adalah zaman ketika Allah belum menciptakan apapun, makhluk belum ada, alam dunia belum ada, kehidupan belum ada. Itulah zaman azali. Nah, di situ Allah menuliskan qada. Kemudian qadar. Qadar adalah apa nama tadi? Pembuktian Allah di alam nyata, dalam dunia. Ada manusia, ada hewan, ada makhluk-makhluk lainnya, dan seluruh kehidupan di alam dunia, termasuk nasib kehidupannya. Nah, itu qadarullah. Nah, kemudian takdir tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama takdir mu'alaq, yang kedua takdir mubrom. Takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Sampai situ paham ya? Baik, anak-anak, sebelum kita menutup materi hari ini, kita stretching dulu ya. Tetap semangat ya, meskipun menjelang siang. Ya, kita tepuk semangat. Ikuti Bapak, tepuk semangat. Semangat. Kita semangat. Semua semangat. 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 Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan sekali atau menyenangkan saja? Baik, kita tutup saja
kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini dengan bacaan doa. Doa bersama dimulai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.